Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayuhad dzurufur rahman, para tamu Allah yang baru saja memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita tetapkan sholat yang paling sempurna yang kita persembahkan untuk Allah. Dan semoga seandainya sholat kita masih banyak kekurangannya, dan pasti banyak kekurangannya, insya Allah Allah yang maha menyempurnakan berkenan untuk menyempurnakan salat-salat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan belajar bersama kali ini kita akan membahas parenting Quran. Apakah sesungguhnya di dalam Al-Quran ada role model, ada teladan, ada contoh ketika kita melakukan proses tarbiyah, proses parenting atau pendidikan kepada putra-putri kita. Ini sungguh penting, coba kita belajar bersama, karena kita tahu sebagai orang tua seiring dengan teknologi yang begitu luar biasa, kayaknya kita nggak mungkin menemani putra-putri kita 24 jam secara fisik. Kita boleh ketat anak-anak kita, mungkin nggak boleh keluar malam. Kalaupun boleh keluar, ada jam tertentu yang harus pulang. Tapi ternyata anak-anak kita bisa mengakses segala macam informasi di ruang-ruang privat mereka, di kamar mereka. Mereka bisa jadi nggak kemana-mana, tapi bisa mengakses dengan gadgetnya apapun. Oleh karenanya, wajar banyak orang tua cerita sama saya, kekhawatirannya mungkin lebih besar sekarang dengan segala kondisi zaman yang sebegitu luar biasa. Mereka bisa mengakses tidak hanya di dalam negeri, mereka bisa berteman dengan segala macam orang, dengan latar belakang, budaya, keyakinan. Ini kalau nggak diimbangi dengan fondasi yang kuat, ya doa-doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jauh dari harapan kita. Kita pengen anak-anak kita soleh-solehah, jadi tiket surga, bisa mensyafaati kita nanti di akhirat. Boleh jadi tantangannya lebih berat. Oleh karenanya, apakah sesungguhnya ada role model, ada teladan yang kita bisa contoh, yang kira-kira itu berlaku dalam segala kondisi dan zaman? Ternyata Al-Quran memberikan kita sebuah teladan dari seorang namanya Luqman. Luqman ini diberikan sebuah gelar namanya Al-Hakim. Luqman yang sudah diberikan kearifan hidup, sudah diberikan hikmah. Kalau orang sudah diberikan hikmah ini, Bapak Ibu, kata Allah, wa may yu'ta al-hikmah, barang siapa sudah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Kalau orang sudah punya kearifan hidup, nggak ada sekolahnya ini, wisdom itu nggak ada sekolahnya, kata Allah, barang siapa telah diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyak. Maka ayatnya menggunakan kata-kata yu'ta. Yu'ta itu artinya apa? Allah yang memberikan, bukan nadori. Kalau kitab itu nadori, kita bisa belajar. Banyak orang kemudian bisa belajar sampai, mohon maaf ya, pendidikannya jenjangnya tertinggi S3,
tetapi hikmah ini pemberian Allah. Jadi sekolahnya sekolah kehidupan. Oleh karenanya para ulama memberikan kita sebuah rumusan yang namanya hikmah itu beda dengan kitab. Maka para rasul, para nabi itu biasanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah ajarkan kitab yang bisa dibaca, yang nadori, yang prosesnya belajar, seperti kita sekolah formal, tapi biasanya para nabi itu juga diberikan hikmah. Bagaimana mereka bisa mensikapi satu masalah dengan sikap yang pas, dengan sikap yang benar untuk orang yang benar itu tidak mudah. Lah, ada seorang hamba Allah namanya Luqman, bukan nabi, bukan rasul. Riwayat mengatakan dia cuma sekedar tukang jahit, riwayat yang lain dia sekedar tukang pengembala domba, ada yang mengatakan dia tukang kayu, ada yang mengatakan dia qadhi, hakim di zaman Bani Israel, tetapi dia diberikan hikmah, diberikan kearifan hidup, dan bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Biasanya nama-nama Al-Quran itu ya Nabi, Rasul ya. Surat Nuh, surat Hud, surat Ibrahim. Ini tiba-tiba surat 31 ada namanya surat Luqman. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Ternyata di ayat 12-nya, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kenapa Luqman diistimewakan? Karena Luqman sudah dititipi arifan hidup oleh Allah. Bahasa sederhananya hikmah itu, kata para ulama, orang yang dapat hikmah, orang yang punya wisdom itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dia punya. Banyak orang pintar, belum tentu dia bijak. Tapi kalau ilmu sedikit, diamalkan bijak. Orang tua kita dulu mungkin cuma sekedar lulusan sekolah dasar. Tapi hikmahnya luar biasa. Karena apa? Sekecil apapun ilmu yang, sedikit apapun ilmu yang mereka dapatkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua kita itu kan Masya Allah kearifan hidupnya, bahasanya sederhana. Tapi karena itu hasil dari laku, hasil dari suluk, hasil dari pengamalan, maka luar biasa nasihat-nasihatnya. Nah, ini yang pertama, ternyata belajarnya apa? Kalau kita mau jadi orang tua yang baik, belajar dari Luqmanul Hakim, maka kita harus jadi role model dulu buat anak-anak kita. Atau bahasanya, kalau kita berdoa, ya Allah jadikan putra putriku jadi anak yang soleh solehah, bapaknya ibunya harus soleh solehah dulu. Nggak mungkin, karena apa? Karena anak itu kemudian ngelihat dari kecil suasananya, role modelnya siapa. Bahkan Rasulullah mengatakan madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama anak. Kalau yang dilihat di rumah kemudian intonasi cara bicara orang tuanya terus melebihi batas. Kalau kemudian tidak ada saling menghormati, yang dilihat tumbuh kembangnya anak-anaknya, orang tuanya bertengkar terus ya. Atau kemudian orang tuanya nggak pernah sholat, nyuruh sholat, di pesantrenin, ya dia nggak akan melihat figur gitu. Maka Rasulullah selalu mengingatkan, dakwah bil hal afsahu min dakwah bil maqal. Jadi dakwah dengan contoh itu paling efektif dibandingkan dengan kata-kata. Jadi ngajarin anak-anak kita sabar itu, kalau dia tumbuh kembang dalam suasana orang tuanya sabar, itu mudah sekali. Ngajarin anak-anaknya belajar membaca, rajin baca, senang baca, kalau di rumah dikondisikan di banyak tempat-tempat yang mudah dijangkau itu, kemudian buku-buku tersedia, ya luar biasa. Anak-anak kita nggak suruh baca pun tumbuh kendang dalam suasananya membaca. Atau untuk sholat, baca Quran, kalau sehari-harinya kan banyak, mohon maaf, orang tua tuh memasrahkan anaknya pokoknya benar ditaruh di pesantren, ditaruh di TPG gitu. Padahal kemudian pulang anak-anaknya nggak pernah dengar orang tuanya baca Quran. Tapi kemudian kalau khatmul Quran gitu, kemudian membanggakan anaknya. Padahal betapa luar biasanya kalau kemudian anak-anak kita yang di taman pendidikan Quran pulang itu setorannya sama ayah atau ibunya. Gitu. Itu pasti lebih luar biasa. Nah, yang pertama, jadi rumusnya, yang pertama adalah kalau kita mau mendidik parenting anak itu, orang tuanya harus selesai dulu. Orang tuanya harus soleh, solehah dulu seperti Luqmanul Hakim, sehingga ketika dia membicarakan, menasihati, itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya,
Iya pantas, ayah memang sabar, ayah memang ahli Quran, ayah memang sholatnya tepat waktu. Jadi ngajak anak, gitu ngajarin anak mudah. Apa saja yang menjadi fondasi yang mesti kita berikan sebagai nasihat kepada anak-anak kita? Di ayat 13-nya Allah mengatakan, apa itu? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah wahai para orang tua ketika kalian ingin mendidik putra-putri kalian, contohlah Luqman ketika menasihati anaknya. Caranya nasihati apa? Ya bunayya, wahai anakku, wahai sayangku, wahai cantikku, wahai bidadariku, apa? Dengan kasih sayang. Jangan dibentak-bentak anak. Ya bunayya itu apa? Dengan kelembutan. Baru kemudian diajarin yang pertama fondasinya apa? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang pertama Bapak Ibu, anak itu fondasinya harus kenal Allah. Tauhidnya dulu. Allah itu siapa? Kenalin dengan Asmaul Husna. Bukan sekedar dihafalin. Jangan pernah sekutukan Allah. Berarti apa lawannya? Tauhidnya dibenerin dulu. Dikenalin sejak kecil Allah itu seperti apa, sifatnya kayak apa. Dan kemudian dikatakan jangan sekedar indoktrinasi, jangan syirik ya, sholat kamu, kalau enggak kemudian kalau enggak sholat neraka, kalau syirik kamu jadi keraknya neraka. Bukan. Caranya apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Yang menarik di situ Luqman mengatakan, wahai anakku, sayangku, jangan sekutukan Allah ya. Karena sekutu, menyekutukan Allah itu kesyirikan atau kedzaliman yang paling besar. Artinya apa? Ini sebagai simbol bahwa mendidik anak itu harus ada dialog, diterangin. Anak-anak kita kan kritis. Kalau disuruh apa, kenapa ya? Ya pokoknya begitu. Enggak, diterangin. Kenapa syirik itu enggak boleh? Berarti kalau kamu syirik, kamu zalim sama Allah dengan kedzaliman yang besar. Kenapa zalim ya? Bagaimana mungkin nak? Engkau membandingkan sang pencipta yang sempurna, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, wala sinatu wala naum, digambarkan dalam ayat kursi, yang mukhalafatul khawadis, yang enggak sama dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, dia itu berdiri sendiri enggak membutuhkan makhluknya. Bagaimana enggak zalim engkau bandingkan dengan ciptaannya yang sifatnya kurang, yang sifatnya tidak sempurna, yang sifatnya kemudian membutuhkan yang lain, maka enggak sebanding. Ditambahin lagi karena ayahnya pintar, walam yakullahu kufuwan ahad, enggak ada yang sebanding nak dengan Allah. Maka jangan pernah engkau bandingkan. Kita aja kalau dibanding-bandingkan enggak mau kan, aja dibanding-bandingke kan. Karena masing-masing orang punya, apalagi kemudian enggak apple to apple kita membandingkan, kedzaliman itu. Ini Allah sang Khalik kita bandingkan dengan penciptanya. Artinya apa? Bukan sekedar indoktrinasi. Pokoknya kamu enggak boleh syirik. Kenapa? Ya pokoknya begitu Qur'annya. Disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Diterangin. Sehingga kemudian anak-anak kita, oh kenapa ya sholat? Kita harus tahu dulu Bapak Ibu kalau mau pengen ngajarin anak kita sholat, filosofinya apa? Kenapa kita harus sholat? Kalau puasa kenapa harus puasa? Bukan kemudian hitam putih, kalau sholat dapat surga, kalau ditinggalin dapat neraka. Sehingga kemudian kalau Allahnya kita nggak kenal, bagaimana mungkin kita kemudian bahagia sholat kalau kita nggak kenal Allah? Padahal sholat itu saat momen yang kemudian kita bertemu dengan Allah. Jadi apa yang pertama? Ternyata dasarnya adalah tauhidnya harus kuat dulu kalau anak-anak kita mau kemudian soleh soleha. Yang kedua, setelah tauhid ternyata adalah yang menarik, wa wasainal insana biwalidayhi, yaitu ajarin anak-anak kita memuliakan kedua orang tuanya. Jadi setelah Allah ternyata langsung orang tua. Maka tidak heran ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kita mau sukses apapun tapi orang tua enggak ridho, wassalam. Allah juga enggak ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah wa suhtil walidain. Bahkan Rasulullah mengatakan al-walidu abwabu aswatul jannah. Orang tuamu itu pintu surga tengah yang paling luas. Fa in syi'ta fa'adhihu awihfathu.
Engkau punya pilihan, silahkan abaikan pintu tengah surga yang luas itu, atau engkau jaga orang tuamu menjadi tiket surgamu. Dan ternyata kalau kita baca dalam surat Luqman ayat 13 ini, ketika Luqman menerangkan tentang berbakti kepada orang tua, nggak sekedar pokoknya orang tua. Tetapi apa dijelasin, orang tuamu sudah mengandungmu 9 bulan 10 hari, semakin lemah, lahir pun kemudian diberikan ASI sampai 2 tahun, disebutkan di sini. Maka kemudian apa? Diajarin lagi, dialog lagi, kenapa orang tua itu penting. Bukan sekedar indoktrinasi. Jadi lagi-lagi dalam proses pengajaran ternyata nggak bisa top down sekarang. Nggak bisa tuh murid harus dengerin aja, nggak boleh nanya, nggak boleh kritis. Dulu kan kita nanya aja takut banget. Sekarang Masya Allah anak-anak kita pengetahuannya sangat luas, kadang-kadang lebih tahu anak-anak kita. Kadang di challenge kita itu, kemudian ngajarin anak-anak kita harus siap. Semuanya harus diberikan filosofi penjelasan sehingga anak-anak ngerti, tentunya sesuai dengan umur mereka. Khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikan pesan-pesanmu itu sesuai dengan umur mereka. Yang SD bagaimana cara ngenalin kepada tauhid. Yang kemudian SMP bagaimana, tentunya berbeda, tetapi fondasi ini penting. Jadi yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua berbakti kepada orang tua, tapi diajarkan di sini di ayat 15-nya berbakti kepada orang tua ini enggak mutlak. Maka Allah katakan ketika wa in jahadaka alan tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Tetapi walaupun orang tuamu engkau diperintahkan untuk memuliakan mereka, tapi kalau orang tuamu menyuruh engkau berbuat syirik, berbuat dosa, berbuat maksiat, fala tuti'huma. Enggak boleh ada ketaatan di situ. Karena rumus ketaatan itu la ta'ata li ma'syiatillah. Tidak ada ketaatan ketika berhubungan durhaka sama Allah. Taat itu harus Allah sama Rasul. Walaupun orang tua itu tidak boleh. Di zaman Rasulullah itu ada seorang ibu yang kemudian bahasa sekarang apa ya? Dia mogok 3 hari nggak makan, pengen anaknya murtad lagi. Karena anaknya masuk Islam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah gimana? Orang tua saya ini nggak makan 3 hari 3 malam. Kemudian targetnya cuma satu, agar saya murtad lagi keluar dari Islam. Rasulullah kemudian, baik-baiklah engkau tetap memuliakan orang tuamu, kasih dia, bujuk dia, tapi jangan engkau gadaikan keimananmu. Tidak boleh ada ketaatan. Maka bahasa Al-Qur'annya wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau enggak boleh kalau orang tuamu mengajak engkau, menyuruh engkau untuk berbuat syirik, untuk berbuat dosa, tapi perlakukan mereka dalam konteks kehidupan dunia, dalam konteks hablum minannas dengan cara yang terbaik. Beda keyakinan tetap orang tua. Tidak boleh ikut keyakinan orang tua kalau kita punya keyakinan berbeda, tetapi kemudian nggak boleh kemudian kita putuskan silaturahmi, kita dolimi orang tua kita gara-gara beda keyakinan. Jadi jelas Islam itu toleransinya lakum dinukum waliyadin. Tetapi gara-gara beda keyakinan tidak boleh menjadi celah sedikit pun untuk kita berbuat dolim kepada mereka. Ketaatan nggak boleh ditawar-tawar, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap engkau perlakukan orang tuamu, tetap orang tua dengan jalan yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang diajarkan mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Luqman mengatakan lagi, ya bunayya, wahai cintaku, wahai anakku sayang, wahai bidadariku, wahai putriku. Harus dengan kelembutan. Apa? Innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin afis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Atau dalam bahasa sederhana, ajarin Bapak Ibu, anak-anak kita itu muraqabah. Muraqabah itu sejak dini ajarkan anak-anak kita, nak, walaupun ayah nggak bisa dampingin kamu seperti TK, seperti PAUD, tetapi ingat ya, apapun yang kamu lakukan walaupun ayah nggak tahu, Allah tahu.
Allah itu selalu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu membersamaimu dimanapun, kapapun. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu persis apa yang kamu kerjakan. Dan semuanya ada catatannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kesadaran itu harus dipupuk sejak dini Bapak Ibu. Sehingga nanti mereka ketika sudah dewasa, mereka bekerja, inspektorat, KPK atau apapun, mereka sudah terbiasa. Mereka punya inspektorat secara pribadi, walaupun nggak ada orang tuanya, walaupun dia nggak akan pernah nyontek, walaupun dia nggak akan pernah bohong, walaupun orang tuanya nggak tahu. Karena apa? Sejak kecil diajarkan Allah selalu ngelihat saya, Allah selalu mengawasi saya. Itu namanya muraqabah, kesadaran Allah membersamai mereka. Maka ada istilah teman karib, teman yang selalu menyertai kita. Muraqabah itu kesadaran bahwa Allah mengawasi, melihat, memperhatikan semua tingkah laku kita. Bahkan Allah itu karena Allah zahir, Allah batin, yang terlintas saja di dalam benak kita Allah tahu persis. Sehingga kemudian anak-anak kita sejak dini diajarkan untuk menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga ketika mau nulis status atau apapun tindak tanduknya, walaupun nggak ada yang tahu, Allah tahu. Mereka jaga betul menjadi pribadi-pribadi yang selalu karena khawatir semuanya mesti dipertanggungjawabkan, dia akan lakukan yang terbaik karena Allah memperhatikan itu. Ini fondasi yang saya kira menurut parenting Quran, ajarkan ini anak sejak dini. Sehingga jangan, mohon maaf ya, naudzubillah summa naudzubillah, kadang kita berlindung kepada Allah dari anak-anak kita yang kalau di rumah manis kan, kalau di rumah santun, tiba-tiba kena narkoba. Kalau di rumah Masya Allah sama anaknya, sama orang tuanya, keluar cium tangan assalamualaikum, ternyata tawuran. Karena apa? Karena muraqabahnya nggak tumbuh. Dia hanya baik di depan orang tuanya. Tapi kalau nggak ada orang tuanya, kumpul sama teman-temannya, nggak ada yang tahu, kemudian melakukan banyak hal-hal yang mengagetkan orang tuanya. Ya Allah, kaget ternyata. Nah, muraqabahnya nggak tumbuh. Maka setelah tauhid, berbakti kepada orang tua, baru muraqabahnya tumbuh, baru enak kemudian diajarkan yang keempat, 5, dan 6. Apa? Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asobak. Kalau 3 ini fondasinya sudah subur tanahnya, baru diajarin anak-anak kita wa aqimis sholah. Nah, sholat ya. Udah enak itu kenal Allah, sama orang tua nurut, Allah selalu melihat dia, disuruh sholat iya. Bahkan Rasulullah itu ngajarin anak-anaknya sholat, waju'ilat qurratu ayni fis sholat. Ayah ini paling seneng kalau mau deket waktu sholat. Karena apa? Itu saat bertemu dengan Allah. Kalau kita udah sayang sama orang, yang paling ditunggu ngapain? Ketemu orang yang kita sayang. Nah, bagaimana kemudian kita sholat menjadi momen yang kita tunggu-tunggu, karena kita nggak kenal Allah, nggak sayang Allah, jadi berat. Disuruh datang ke rumah seseorang kita nggak kenal, apalagi benci gitu ya, berat sekali. Maka Rasulullah itu kalau lagi punya masalah, mana ya Bilal kok nggak datang-datang? Kenapa, kata Bunda Aisyah? Saya itu pengen Bilal segera datang, dia kemudian ngajak saya sholat. Rasulullah itu paling senang momen ketika mau sholat. Karena momen yang ditunggu-tunggu, wa arihni fis sholat, saya itu bisa istirahat, nyaman, tenang. Itu ketika sholat, karena saat bertemu dengan Allah. Nah, ini baru bisa kita rasakan ketika yang pertama tadi muncul, apa? Kenal Allahnya sudah baik. Bahwa Allah itu maha ini, maha itu dalam Asmaul Husna itu. Enak ngajarin kita untuk sholat. Belum ngomongin sholat itu maknanya apa. Maka kalau sholat kan filosofinya cuma 2 Bapak Ibu. Pertama secara vertikal, sholat itu surat 20, surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholah lidzikri. Terangin sama anak-anak kita. Nah, sholat itu saat kita momen curhat, dialog, ngobrol, ketemu sama Allah. Dan kemudian setelah sholat, efeknya, kalau kamu pengen hidupmu nanti sukses, nah semuanya dilancarkan, STW, sholat tepat waktu. Karena apa? Karena dalam Al-Quran surat 29, surat Al-Ankabut 45,
Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau engkau salat, engkau dihindarkan dari pekerjaan buruk, engkau tidak berbuat yang kecil lagi, engkau terjaga salam, engkau selalu memberikan manfaat buat banyak orang, maka segala urusanmu dimudahkan oleh Allah. Kalau mau memperbaiki hidup, perbaiki sholat. Kalau mau rezekinya susah, ajarin sejak kecil. Coba cek sholatnya. STW belum, sholat tepat waktu belum. Allah saja panggilannya diprioritaskan, apalagi yang lain-lain. Tapi kalau Allah panggilannya sudah kita abaikan, ya bagaimana kemungkin kita punya amanah dunia yang tidak sebesar Allah juga kita abaikan. Apa? Kita terangin, kita perintahkan, udah enak itu. Kerjakan sholat, nah habis itu apa? Biasakan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan egois. Kalau ada apa-apa, temanmu di sekolah ada yang nggak benar, nasihati. Tapi kalau ada yang berbuat baik, support dia. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ajarkan sejak kecil. Sehingga kemudian tidak nafsi-nafsi. Sekarang kan egoismenya tinggi. Masing-masing ya, yang penting saya nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau dibiasakan dari kecil anak-anaknya, watawasau bil haq watawabis sabr, itu Masya Allah. Keren nanti anak-anak kita. Tetapi juga di rumah orang tuanya sudah seperti itu. Kalau sholatnya sudah diajarkan, amar ma'ruf nahi mungkar juga sudah ditanamkan. Yang tidak kalah penting ada apa? Wasbir ala ma asobak. Nah, di dalam hidup itu tidak semua keinginanmu pasti tercapai. Yang pasti terjadi itu takdir Allah. Maka di dalam kehidupanmu, dalam semua langkahmu, kamu harus bawa yang namanya kesabaran. Sejak kecil diajarin begitu. Bahwa tidak semua keinginan anak-anak kita atau kita itu tercapai. Karena apa? Yang berlaku itu adalah takdirnya Allah. Yang terjadi adalah rumusnya Allah. Tugasmu hanya memaksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan doa, habis itu tawakal sama Allah. Karena Allah nanti ngelihatnya bukan hasilmu, tapi yang Allah catat adalah setiap langkahmu, prosesmu, engkau lakukan dengan apa. Engkau jadi presiden gak penting buat Allah. Engkau jadi RT nggak penting, tetapi di dalam proses menjalani hidup, jadi presiden, jadi pedagang, jadi apapun sehari-harinya engkau amal soleh enggak. Karena di mata Allah yang mulia itu ketakwaannya, kesadaran bersama Allahnya, bukan jabatannya. Maka tugasmu adalah ikhtiarmu sesuai dengan yang Allah kehendaki, sempurnakan dengan doa, habis itu fatawakal Allah. Setiap hari kita coba ingatkan itu, sejak dini kita ajarkin anak-anak kita, wasbir ala ma'asobak. Apapun yang terjadi nanti, setiap ujian Allah sabar. Nah. Dan ini kata Al-Quran, zalika min azmil umur. 3 ini berat Pak, ngajarinya berat. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar sama sabar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka agak mudah anak-anak kita mengerjakan sholat, amal ma'ruf nahi mungkar dan sabar kalau fondasi yang 3 tadi sudah dapat. Kenal Allah, memuliakan orang tua, sama muraqabahnya sudah hidup. Terakhir, yang ke-7 adalah yang ini juga seringkali luput dari kita sebagai orang tua. Apa? Allah mengajarkan lewat Luqmanul Hakim, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahana. Dalam kehidupan nanti jangan pernah menyepelekan orang, jangan sombong, jangan kau palingkan muka kalau bicara sama orang. Rasulullah itu kalau mau ketemu orang siapapun, Rasulullah kalau bicara itu menatap orang yang diajak bicara. Dengan apa? Ikroman, sebagai tanda penghormatan. Hari ini enggak. 4 orang kumpul, ngobrolnya sambil lihat HP. Rasulullah nggak pernah, kalau ngobrol Rasulullah fokus ngelihat orang yang diajak bicara, ditatap dengan tatapan penghormatan. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu ketika bertemu orang. Sebagai simbol apa? Menyepelekan. Sehebat apapun engkau, jangan pernah menyepelekan orang gara-gara cantolan dunianya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nanti anak-anak kita sukses tetap humble,
Karena apa? Diajarkan sejak dini. Itu juga biasanya harus tumbuh dalam suasana rumah. Kalau orang tuanya tamu siapapun dihormati sama, dimuliakan. Anak-anak kita juga, ya Allah ya. Kadang-kadang kan kita tamunya beda, penghormatannya beda. Kalau tamunya atasannya, Masya Allah gitu. Gitu Bu, besok gitu ya. Pak Dirjen datang, bingungnya minta ampun. Ya Allah, makanannya apa kira-kira yang senang ya. Tapi kalau drivernya silaturahmi sama enggak penghormatannya? Kalau tetangganya yang kaya kemudian dihormati sama enggak? Seperti menghormati tetangganya yang kurang secara ekonomi. Kalau di rumah diajarkan begitu ya. Orang tuanya kalau nyuruh anaknya minta tolong, nah bisa minta tolong enggak mama? Nanti juga enak. Kalau ada orang datang, saya ingat Sujiwo Tejo yang kita kenal semua. Ketika anaknya kemudian turun dari driver, dari Grab car gitu. Kemudian dia masuk sebelum mobil itu pulang, dimarahin betul sama. Kenapa ya marah-marah? Kan sudah saya bayar. Bayar itu jasa profesionalmu, tetapi engkau tidak memuliakan orang yang sudah menghantarkan kamu dengan selamat. Tunggu dulu. Ucapin terima kasih. Dan kemudian ketika dia sudah pergi, kamu boleh masuk rumah. Kan kayak gitu kan jarang Pak kita. Kalau anak kita juga melihat orang tuanya memuliakan siapapun yang datang atau ketemu dengan siapapun dalam hablum minan nas, anak-anak kita dari dini, sejak dini diajarkan ya Allah gitu ya. Orang-orang yang bantu di rumah kita itu betapa mulianya mereka. Kita bisa makan langsung makan kan, rumah langsung bersih. Kalau nggak ada mereka, ya kadang-kadang kan, ya kalau ayahnya memperlakukan drivernya tidak, kemudian semestinya tidak memuliakan, anak-anaknya pasti juga melakukan yang sama. Cara menyuruhnya, nggak ada terima kasihnya. Itu ternyata Masya Allah. Luqman mengajarkan itu dengan penekanan betul setelah urutan prioritas tadi. Dan yang terakhir, ini masih hubungannya dengan yang keenam tadi. Waqsid fi masyika waqdub min sautik. Kalau kamu berjalan di muka bumi, sederhanalah. Kamu boleh punya semuanya, tapi sederhana. Jangan mengidentifikasi dirimu dengan apa-apa yang nempel di bajumu. Wah, sekarang kan zamannya flexing ya. Kemudian apa saja kemudian ditempelin di badannya, di foto gitu ya. Sederhana. Sederhana itu bahasa tasawufnya zuhud. Bukan nggak boleh punya harta, tetapi jangan kemudian kita itu pengen orang lain kenal gara-gara harta kita. Itu namanya sederhana. Kenal kan betapa mulianya kita, bahagianya kita kalau kita tuh kenal, orang mengenal kita karena akhlak kita, bukan karena harta kita. Sebab kalau karena harta kita, karena jabatan kita, biasanya ketika sudah nggak jadi pejabat, ya sudah nggak dilihat sama orang. Tapi kalau orang kenal akhlak lebih lama, karena sabarnya, karena jujurnya, ya, karena dermawannya. Karena kalau ketemu beliau itu enak gitu ya, kita ngobrol, kemudian nasihat-nasihatnya luar biasa. Itu namanya waqsid fi masyika. Sederhanalah hidupmu di dalam kamu berhablum minan nas, dan kemudian lunakkan suaramu ketika bicara sama orang. Ajarin anak-anak kita sejak dini berbicara santun, lemah lembut. Tidak berarti tidak tegas ya, tapi jangan marah-marah. Volumenya yang ada batasnya lah kira-kira. Sehingga kalau anak-anak kita tumbuh di rumah yang kalau nggak teriak-teriak nggak didengerin, wallahi pasti nanti dimanapun dia beraktivitas pasti teriak-teriak. Karena apa? Dibiasakan di rumah kalau nggak teriak-teriak nggak dapat atensi. Sehingga kemudian biasakan di rumah itu dialognya enak, saling memuliakan. Nabi Musa sama Nabi Harun saja ketika mau debat sama Fir'aun, Quran mengatakan wa qul lauma qaulal layyina. Kalau kamu nanti ketemu Fir'aun yang sebegitu jahat, berkatalah dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan marah-marah, bukan cacian, bukan makian. Sehingga kemudian Masya Allah sekarang itu ngeri, semuanya diviralkan ya. Ada orang tua kemudian banting anaknya sampai meninggal.
Ada anak yang nendang ayahnya sampai meninggal kan, Masya Allah. Karena apa? Pola keluarga itu sebagai landasan pertama sebelum kemudian anak-anak kita tumbuh dan kembang di luar sana. Itulah 7 hal yang ternyata telah diajarkan Al-Quran sebagai parenting, belajar dari Luqmanul Hakim di surat 31 surat Luqman, pas 1 lembar ini. Kalau di Quran pojok yaitu ayat 12 sampai 19. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita yang orang tua, Allah bimbing sebagai orang tua yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita bisa kemudian menjaga, menemani dan menghantarkan putra-putri kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga betapa indahnya nanti antara orang tua dan anak itu saling mensyafaati, saling menolong ketika di akhirat masing-masing amal kita kurang, kita bisa minta pertolongan sama anak-anak kita, anak juga bisa minta tolong sama orang tua, dan itu digambarkan dalam banyak riwayat-riwayat hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan kemudian memberikan rahmat kepada kita untuk terus menjadi orang yang menjadi lebih baik untuk hari-hari ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.